Setiap tahun, lebih dari 1.000 kapal raksasa dibongkar. Masing-masing beratnya bisa sampai 50.000 ton. Panjangnya hampir 3 kali lapangan bola. Bayangin aja, kayak bongkar kota terapung gede banget yang isinya ratusan kilometer kabel, bertonton bahan kimia berbahaya, plus logam senilai jutaan dolar. Satu kesalahan kecil aja, bencana ekologi langsung terjadi. Tapi yang paling gila bukan itu. Di dalam setiap kapal raksasa ini, tersembunyi sesuatu yang bikin proses pembongkarannya jadi kayak berburu harta karun beneran. Para pekerja nekat mempertaruhkan nyawa mereka di antara pemotong plasma dan asap beracun demi dapetin barang-barang berharga itu. Emang mereka nyari apa sih? Dan kenapa beberapa negara bisa ngubah kuburan kapal ini jadi bisnis miliaran dolar, tapi sisi gelapnya ditutupin semua orang? Tonton sampai habis. Yang bakal kamu tahu selanjutnya bakal bikin kamu lihat setiap kapal di pelabuhan dengan cara yang beda banget. Ini cerita tentang gimana raksasa baja mati dan logam baru lahir. Kenapa daur ulang kapal itu penting banget? Kapal yang biasanya kita bayangin sebagai mega struktur mengambang raksasa, itu bisa panjangnya hampir 300 meter loh. Beratnya kadang sampai puluhan ribu ton. Bikin mereka jadi salah satu objek buatan manusia terbesar yang dibuat buat perjalanan laut dan angkut barang. Tapi selain ukurannya yang gede banget, kapal-kapal ini punya struktur internal yang super rumit. Ratusan kilometer kabel, pipa, shaft, sama berbagai sistem keamanan dan kenyamanan. Plus banyak banget elemen dan mekanisme yang punya fungsi beda-beda. Semua arsitektur ini nggak cuma besi doang, tapi organisme kompleks yang harus dibongkar dengan hati-hati dan benar pas kapalnya udah sampai akhir masa bakti. Yang penting banget nih, kita harus ngeluarin semua zat berbahaya yang numpuk selama kapal dipakai. Ini bisa aja zat bioaktif, cat beracun, sisa bahan bakar, oli, zat kimia. Kalau nggak ditangani dengan benar, bahan-bahan ini bisa banget mencemari laut, tanah, dan udara, sampai jadi masalah lingkungan yang serius. Tanpa persiapan yang tepat, pembongkaran kapal gede kayak gini bisa berubah jadi bencana buat alam. Tapi, daur ulang kapal-kapal raksasa ini ternyata punya sisi positif yang keren banget loh. Logam yang dipakai buat bikin kapal itu bahan baku yang bagus dan berharga banget, yang bisa diolah lagi dan dikembalikan ke produksi. Logam ini dipakai buat bikin rumah, mobil, konstruksi bangunan, bahkan kapal-kapal baru juga. Jadi dengan cara ini, kita bisa ngurangin kebutuhan buat melebur baja baru, ngirit energi dan sumber daya, plus mengurangi jumlah sampah. Daur ulang logam dari kapal-kapal ini jadi bagian penting dalam siklus ekonomi industri modern yang berkelanjutan. Pembongkaran objek-objek gede kayak gini juga bikin pelabuhan yang dulunya penuh kapal tua jadi kosong, biar bisa diganti sama kapal-kapal baru yang lebih modern. Kapalnya dibawa ke kuburan kapal khusus, biasanya pesisir pantai yang airnya dangkal atau dok khusus. Tempat-tempat ini dipilih bukan sembarangan loh. Pesisir dengan air dangkal bikin kapal gampang banget dideketin ke pantai, terus bisa ditambatin dengan aman dan mulai dibongkar. Seringkali ini teluk-teluk kecil atau pantai yang emang sengaja dipilih buat kapal gede ini, biar nggak ganggu jalur pelayaran dan nggak ngerusak infrastruktur pelabuhan. Sedangkan dok itu kayak platform gede atau bangunan khusus tempat kapal diparkir buat dibongkar di darat. Tempatnya dilengkapin semua peralatan yang dibutuhin buat kerja yang nyaman dan aman. Kren, alat pemotong logam, sistem pembuangan limbah. Salah satu tugas utama para ahlinya adalah menjaga keamanan lingkungan. Soalnya selama dipakai, kapal udah nyimpan banyak zat berbahaya yang kalau nggak hati-hati bisa ngerusak lingkungan sekitar.
Ini bisa jadi bukan cuma minyak sama sisa bahan bakar aja, tapi juga cat beracun atau bahan kimia lainnya. Makanya, seluruh proses pembongkarannya dimulai dari ngeluarin semua zat-zat kayak gitu dulu. Bahan bakar sama oli dikuras ke wadah khusus, terus diangkut buat didaur ulang atau dimusnahin, biar nggak nyampur ke air atau tanah. Sama halnya dengan elektronik dan perabotan. Semua yang bisa berpotensi ngerusak alam dikeluarin duluan. Tahap ini butuh kecepatan tinggi dan hati-hati banget, biar standar lingkungan nggak dilanggar. Setelah kapalnya bersih dari semua barang berbahaya dan barang-barang rumah tangga, baru deh dimulai pembongkaran badan kapalnya. Dan ini nih, bagian yang paling rumit sekaligus paling bahaya. Pakai pemotong plasma khusus sama obor gas, konstruksi baja gede mulai dipotong-potong jadi bagian yang lebih kecil. Buat ini mereka pakai peralatan manual maupun alat berat, crane, lift, manipulator khusus. Pemotongan plasma memungkinkan pemisahan logam dengan sangat presisi, cepat, dan efisien untuk nantinya diolah ulang. Proses pembongkaran itu sendiri berlangsung secara bertahap, selangkah demi selangkah, dimulai dari zona yang paling sulit dijangkau atau berbahaya. Lembaran logam, balok, dek, dan sekat-sekat internal dipisahkan dengan hati-hati, supaya nggak merusak struktur yang mungkin masih diperlukan untuk analisis atau pengolahan lebih lanjut. Kerumitannya tuh, elemen-elemen raksasa ini sering nggak tersusun merata, dan bisa aja masih dalam kondisi tegang. Plus karena korosi atau deformasi badan kapal, beberapa bagian bisa tiba-tiba turun atau jatuh kapan aja. Yang nggak kalah penting juga adalah keselamatan para pekerja. Selama pemotongan plasma, muncul percikan api panas dan uap beracun. Makanya orang-orang yang bekerja butuh perlindungan khusus. Respirator, pakaian pelindung khusus, dan pemantauan kualitas udara secara terus-menerus. Kesalahan kecil aja atau mengabaikan aturan bisa berakibat fatal, dengan cedera serius dan kecelakaan kerja. Makanya di setiap langkahnya, prosesnya diatur sama aturan keamanan yang super ketat. Dan seluruh area dilengkapi sistem pemadam kebakaran plus dukungan medis. Pembongkaran badan kapal sama struktur baja utamanya, ini jelas banget tahap yang penting dan rumit dalam proses daur ulang kapal raksasa ini. Tapi setelah pekerjaan besar itu selesai, ternyata belum kelar juga. Masih ada satu fase besar lagi yang butuh perhatian gak kalah serius dan skill khusus. Soalnya ini menyangkut pembongkaran dan penyortiran banyak banget material yang lebih kecil, tapi gak kalah berharga dan rumit. Salah satu proses paling besar dan rumit adalah ngerjain kabel-kabelnya. Kapal ini punya ratusan kilometer jaringan kabel yang nyuplai listrik dan koneksi antar semua sistem. Ini kabel-kabel baja tebal dengan isolasi plastik, karet, dan mungkin juga ada logam-logam berwarna di dalamnya. Kabel-kabel nggak cuma ditinggal begitu aja di tempat daur ulang. Mereka diambil dengan hati-hati, diproses, dan disortir. Dengan misahin inti logam dari bahan isolasinya, kita bisa ngirim tembaga atau aluminium murni buat dilebur ulang. Sementara lapisan isolasinya diolah jadi bahan baku polimer baru. Nah, para pekerjanya harus super hati-hati, biar nggak merusak potongan kabel yang panjang. Plus mereka juga kudu patuhi prosedur keselamatan, karena bisa ada sisa zat berbahaya atau karat. Terus ada lagi nih kategori material penting lainnya, bahan isolasi yang nempel atau ngisi dinding kapal, ruang mesin, sama pipa-pipa. Isolasi ini biasanya dibuat dari material khusus, kayak wol mineral, busa poliuretan, atau wol basalt. Bahan-bahan ini bantu kontrol suhu di dalam sistem dan bikin aman pas kerja sama komponen yang panas atau dingin. Setelah isolasinya dikeluarin, mereka disortir dan dikirim ke pabrik khusus buat diolah lagi.
Nangani sistem ventilasi juga butuh ketelitian banget nih. Pipa ventilasi sama peralatannya yang dipakai buat AC dan sirkulasi udara di berbagai bagian kapal dibongkar dan dibersihin dari debu, sisa oli, atau zat-zat lainnya. Komponen logamnya biasanya berkualitas bagus buat dilebur ulang, sedangkan plastik atau karetnya sering banget jadi bahan baku produk baru. Perhatian khusus diberikan ke sistem air bersih sama peralatan sanitasi. Di kapal ada mekanisme pengunci yang rumit, pipa-pipa, fitting, keran, tangki, dan peralatan lainnya. Bagian-bagian pipa sama peralatannya dipisahin dengan teliti, dibersihin dari endapan, oli, dan kotoran lain, buat dikirim ke peleburan atau pengolahan yang sesuai. Soalnya, material-material ini bisa mengandung zat beracun, jadi pembuangan atau pengolahannya dilakukan ketat sesuai regulasi. Langkah yang gak kalah penting adalah pembongkaran peralatan dari ruang mesin. Di sana ada mesin-mesin, generator, sistem pompa, turbin, dan peralatan rumit lainnya yang biasanya beratnya gede banget dan mengandung banyak logam, termasuk logam berharga. Peralatan kayak gini sebagian besar diperbaiki dan dipakai lagi, atau dibongkar jadi komponen, yang beberapa bagiannya bisa didaur ulang. Dalam kasus tertentu, mesin-mesinnya bahkan dijual sebagai spare part bekas, jadi nggak berakhir jadi rongsokan logam. Furnitur, peralatan rumah tangga, lampu, dan barang-barang interior kapal lainnya juga nggak dibuang begitu aja loh. Semuanya dicopot dan disortir. Bagian kayu, logam, atau plastiknya didaur ulang atau dibuang secara terpisah. Kadang-kadang furniturnya kalau kondisinya masih bagus, dijual buat dipakai lagi. Dan begitulah, setelah melewati perjalanan dari kota terapung sampai jadi ribuan ton bahan mentah yang udah disortir, kapal raksasa ini mendapat kehidupan kedua di rumah-rumah baru, mobil, bahkan kapal-kapal baru. Ini cerita tentang bagaimana kematian raksasa baja jadi awal kehidupan baru buat jutaan ton logam. Bayangin ada logam yang lebih ringan dari plastik, nyalanya lebih terang dari matahari, dan lo bisa dapetin langsung dari air laut. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah. Ini magnesium, logam yang udah ngerubah dunia aviasi, astronautika, bahkan smartphone lo. Tiap tahun, manusia produksi lebih dari 1.200.000 ton material keren ini. Tapi nggak banyak yang tahu, kalau di balik potongan logam keperakan biasa ini, ada teknologi yang layak masuk fiksi ilmiah banget. Gimana caranya dari air laut biasa atau batu, bisa lahir material yang lebih kuat dari baja, tapi lebih ringan dari aluminium? Lo bakal tahu kenapa magnesium bisa terbakar sampai 3.000 derajat. Gimana cara nambangnya dari dasar laut, dan kenapa nggak ada pesawat modern yang bisa eksis tanpa dia. Tonton sampai habis, endingnya bakal ngerubah pandangan lo tentang apa itu ringan dan kuat. Ini cerita logam masa depan yang udah ada sekarang. Cerita magnesium dimulai tahun 1788 di kota kecil Epsom, Inggris. Seorang petani lokal bernama Henry Wicker ngeliat hal aneh. Sapi-sapinya nggak mau minum air dari sumber tertentu. Airnya pahit banget, tapi punya khasiat luar biasa, bisa nyembuhin. Orang-orang dari berbagai daerah mulai datang ke sumber air ini. Jadilah mineral yang kemudian dinamakan garam Inggris atau magnesia. Tapi itu baru awal aja loh. Magnesium murni dalam bentuk logam pertama kali didapetin sama kimiawan Inggris, Humphrey Davy, tahun 1808 lewat metode elektrolisis. Dia ngalirin arus listrik ke garam magnesium cair dan dapat tetesan perak dari logam yang belum pernah dikenal sebelumnya. Logamnya ternyata keren banget, super ringan tapi kuat. Dan yang paling bikin takjub, pas dibakar, nyalanya putih menyilaukan, lebih terang dari material apapun yang dikenal waktu itu. Di abad ke-19, magnesium itu langka banget, lebih mahal dari emas loh. Produksinya cuma beberapa gram di lab buat eksperimen ilmiah doang. Semuanya berubah pas para penemu sadar,
Magnesium bisa dipakai buat bikin cahaya super terang. Para fotografer pertama langsung jatuh cinta sama logam ini. Ledakan bubuk magnesium ngasih cahaya yang kuat banget, sampai bisa foto bahkan di kegelapan total. Bayangin aja nih, abad ke-19, studio gelap gulita, fotografer nyalain secubit bubuk magnesium dan boom, kilatan cahaya yang menyilaukan menerangi semua tempat. Dari sinilah istilah kilatan magnesium berawal. Tapi terobosan benerannya terjadi di abad ke-20, pas manusia udah bisa produksi massal. Magnesium ternyata material yang sempurna buat penerbangan. Ringan, kuat, gampang diolah. Selama Perang Dunia Kedua, produksi magnesium melonjak puluhan kali lipat. Pesawat tempur butuh komponen yang ringan tapi kuat, dan magnesium jadi bahan strategis setara sama minyak dan baja. Tapi dari mana sih logam keren ini berasal? Magnesium itu salah satu elemen paling banyak di bumi loh. Dia urutan ke-8 paling melimpah di kerak bumi. Tapi nggak bakal nemu yang murni. Soalnya dia terlalu aktif secara kimia dan selalu nempel sama elemen lain. Sumber utama magnesium itu dolomit dan magnesit, batuan yang ditambang dari tambang terbuka. Deposit terbesarnya ada di Cina, Rusia, Turki, sama Korea Utara. Tapi ada sumber lain yang praktis nggak ada habisnya, itu samudra. Di setiap kilometer kubik air laut tuh ada sekitar 1.300.000 ton magnesium. Bayangin skalanya. Samudra dunia mengandung sekitar 1.800.000 triliun ton magnesium. Ini stok buat ribuan tahun, bahkan dengan tingkat konsumsi sekarang. Makanya banyak pabrik modern dibangun langsung di tepi laut. Ngapain gali tanah kalau bisa ambil dari laut kan? Sekarang, yuk kita bahas proses produksinya. Ada dua metode utama buat dapetin magnesium, thermal sama elektrolitik. Kita mulai dari metode thermal dulu nih, yang dipakai kalau bahan bakunya tuh dolomit atau magnesit dari tambang. Pertama-tama, batuan ini dihancurin jadi butiran kecil, ukurannya nggak lebih gede dari kenari. Terus butiran ini dimasukin ke tungku putar super gede. Bayangin aja, silinder baja sepanjang lapangan bola yang muter perlahan. Di dalamnya, suhu bisa nyampe ribuan derajat Celcius. Pada suhu segitu, karbon dioksida dari dolomit bakal terbakar habis, dan jadilah magnesium oksida, bubuk putih yang mirip kapur. Bubuk ini dicampur sama kokas dan silikon, terus dibentuk jadi briket seukuran bata. Briket-briket ini dimasukin ke dalam retort khusus, wadah baja kedap udara yang kuat banget buat nahan kondisi ekstrim. Nah, disinilah bagian paling seru dimulai. Retortnya dimasukin ke tungku gede banget dan dipanasin sampai 1200 derajat Celcius. Nah, di suhu segitu, reaksi kimianya mulai jalan. Silikon kick keluar magnesium dari senyawanya. Tapi ada masalahnya nih, di suhu setinggi itu, magnesium berubah jadi uap. Iya benar loh, nggak salah dengar, logamnya nguap kayak air di teko. Uap magnesiumnya naik ke atas lewat retort, terus masuk ke pendingin, ruang khusus yang dibikin dingin banget. Di sini suhunya langsung turun drastis, dan uap magnesiumnya ngembun. Di dinding dinginnya tumbuh kristal-kristal magnesium murni, mirip kayak embun beku di kaca jendela. Cuma bedanya bukan es, tapi logam keperakan. Prosesnya jalan di vakum atau di atmosfer gas inert. Soalnya magnesium tuh super aktif banget, sampai bisa kebakar di udara biasa kalau suhunya tinggi. Setelah beberapa jam, retortnya dibuka. Di dalamnya ada batangan magnesium murni seberat 10 kiloan, masih anget, warnanya perak, dan ada lapisan oksida tipis di permukaannya. Sekarang kita bahas metode elektrolisis. Ini nih yang dipakai buat ngedapetin magnesium dari air laut. Prosesnya dimulai langsung di pinggir laut.
Air laut dipompa ke tangki-tangki gede banget, terus diolah pakai kapur. Kapur ini bereaksi sama garam magnesium yang larut di air, dan jadilah endapan putih, magnesium hidroksida. Endapan ini mengendap ke dasar, dikumpulin terus dicuci. Jadinya pasta putih, mirip kayak pasta gigi. Pasta ini diolah pakai asam klorida, dan jadilah magnesium klorida, larutan bening yang rasanya pahit. Larutannya diuapin di bak-bak gede, dan jadilah kristal magnesium klorida, putih mirip kayak garam kasar. Kristal-kristal ini adalah kunci buat dapetin logam murninya. Mereka dimasukin ke bak elektrolisis, wadah baja gede yang dilapisi bata tahan api. Di dalamnya ada magnesium klorida cair pada suhu 700 derajat Celcius. Berpijar oranye kayak lava gunung Braki. Lelehan garam itu dialirin arus listrik super kuat, ribuan ampere loh. Mulai deh keajaiban elektrolisis. Di katode, elektrode negatif, terbentuk tetesan magnesium murni. Tetesan ini ngambang ke permukaan lelehan, soalnya magnesium lebih ringan dari garam tempat dia ambil. Di permukaan muncul lapisan logam cair, yang diambil secara berkala pakai sendok khusus. Bayangin nih, sendok itu nyendok cairan keperakan dari permukaan lelehan yang bersinar oranye. Mirip kayak ngambil krim dari susu. Cuma bedanya, krimnya ini logam cair dengan suhu 650 derajat. Magnesium dituang ke cetakan dan dibiarkan dingin. Jadilah batangan dengan berat 5-15 kg per batang. Mereka keperakan, ringan banget. Satu batang bisa diangkat satu tangan, padahal itu 15 kg logam loh. Permukaan batang dengan cepat tertutup lapisan oksida tipis yang melindungi logam dari oksidasi lebih lanjut. Tanpa lapisan ini, magnesium bakal perlahan teroksidasi bahkan di udara terbuka. Nah, sekarang kita udah punya magnesium murni. Terus mau diapain? Ternyata kegunaannya banyak banget, dan semuanya bikin kagum loh. Mulai dari dunia penerbangan sama luar angkasa nih. Magnesium dan paduannya dipakai buat bikin badan pesawat, komponen mesin, sampai roda pendaratan. Kenapa? Soalnya berat itu segalanya dalam dunia penerbangan. Setiap kilogram yang bisa dihemat, artinya bahan bakar lebih irit dan muatan berguna bisa lebih banyak. Paduan magnesium itu 40% lebih ringan dari aluminium, tapi kekuatannya nggak kalah. Pesawat penumpang modern aja ada beberapa ton paduan magnesium di dalamnya. Pesawat luar angkasa sama satelit juga gitu. Waktu kita harus ngirim barang ke orbit, di mana tiap kilogram bisa habis ribuan dolar, magnesium itu nggak tergantikan. Industri otomotif juga suka banget sama magnesium. Blok mesin, bagian transmisi, velg, semua dibuat dari paduan magnesium. Apalagi di mobil sport dan balap, di mana berat itu krusial buat kecepatan dan handling. Satu velg magnesium beratnya setengah dari velg baja, tapi kekuatannya sama aja. Elektronik, ini juga bidang penerapan yang super besar nih. Casing laptop, tablet, smartphone, kamera, sering banget dibuat dari paduan magnesium. Kenapa? Ringan, plus bagus banget buat nyebarin panas, plus kuat. Smartphone atau laptop kamu mungkin banget ada magnesiumnya sekarang. Magnesium juga dipakai buat lindungin logam lain dari karat, namanya anoda korban. Mereka pasang ini di badan kapal, pipa bawah laut, platform minyak. Magnesium yang oksidasi duluan, jadi ngelindungin struktur utama dari baja. Produksi magnesium dunia itu sekitar 1.200.000 ton per tahun. Cina bikin sekitar 85% dari semua magnesium. Rusia, AS, sama Israel, produsen besar lainnya. Harga magnesium berkisar dari 2.000 sampai 4.000 dolar per ton tergantung kemurnian dan situasi pasar. Ini lebih murah dari aluminium, tapi lebih mahal dari baja. Jadi gitu, setelah melewati perjalanan panjang dari air pahit di sumur Inggris, lewat tambang dolomit dan samudera yang gak ada ujungnya, lewat panasnya neraka tungku pembakaran di suhu 1.200 derajat, dan dinginnya kristalisasi, lahirlah magnesium, logam yang lebih ringan dari plastik tapi lebih kuat dari banyak baja. Ini cerita tentang gimana manusia belajar mengubah batu dan air laut jadi material yang bisa ngebawa pesawat terbang ke langit dan ngirim satelit ke bintang-bintang.
Setiap kali lo naik pesawat, pegang smartphone, atau ngelihat kembang api yang nyala dengan api putih menyilaukan, ingat ya, di balik semua itu ada magnesium, elemen kuno yang baru kita bisa jinakkan 200 tahun lalu. Logam yang ngajarin kita kalau ringan dan kuat bisa jalan bareng. Logam masa depan yang diambil dari samudra yang gak terbatas dan bakal terus berguna buat manusia selama ribuan tahun ke depan. Setiap detiknya di planet ini, ada 430 reaktor nuklir yang beroperasi. Mereka menerangi kota-kota, menggerakkan pabrik-pabrik, dan mendorong kapal induk. Tapi di jantung setiap reaktor itu ada logam yang bisa membakar kota atau menghapusnya dari peta. Ini uranium. Cuma 1 kilogram uranium yang diperkaya itu mengandung energi setara 2 juta kilogram batu bara. Tapi gimana sih elemen mematikan ini berubah dari biji abu-abu jadi batang bahan bakar yang bersinar? Kamu bakal tahu kenapa para penambang pakai detektor radiasi bakal waktu mandi, gimana centrifuge berputar lebih cepat dari peluru, dan apa yang terjadi ketika satu atom uranium aja terbelah jadi 2. Jangan skip sampai akhir ya, karena bagian terakhir bakal nunjukin gimana manusia berhasil menjinakkan kekuatan bintang-bintang. Sejarah uranium dimulai jauh sebelum era atom. Tahun 1789, seorang kimiawan Jerman bernama Martin Klaproth berhasil mengisolasi logam berat yang aneh dari mineral dan menamakannya sesuai planet Uranus yang ditemukan beberapa tahun sebelumnya. Waktu itu, nggak ada yang tahu kalau elemen perak keabu-abuan ini bakal jadi material paling berbahaya sekaligus paling berharga di abad ke-20. Di abad ke-19, uranium dipakai buat mewarnai kaca jadi kuning cerah dan hijau. Kaca uranium ini bersinar di bawah sinar ultraviolet dan dianggap sebagai dekorasi yang keren banget. Orang-orang bahkan nggak sadar kalau mereka lagi pegang bom potensial. Semuanya berubah tahun 1938 ketika Otto Hahn dan Fred Strassmann menemukan pembelahan inti uranium. Ternyata, satu atom uranium-235 setelah menyerap neutron terpecah jadi 2 bagian, melepaskan energi yang luar biasa gede plus neutron-neutron baru. Neutron-neutron ini bisa memecah atom-atom berikutnya. Begitu dimulainya reaksi berantai. Dunia langsung paham, uranium bukan cuma logam biasa. Ini kunci kekuatan yang gak pernah terbayangkan sebelumnya. Dimulailah perburuan uranium. Proyek Manhattan di AS, program Soviet, riset Inggris, semua nyari deposit uranium. Dan ketemu. Tambang uranium terbesar ada di Kazakhstan, Kanada, Australia, sama Namibia. Kazakhstan jadi juara mutlak, produksi sekitar 40% uranium dunia. Tambang Kanada di cekungan Athabasca punya biji uranium terkaya di planet ini, sampai 20% uranium, padahal normalnya cuma 0,2%. Deposit Olympic Dam di Australia segede itu loh, cadangannya diperkirakan jutaan ton. Terus, di Namibia ada tambang uranium Rosing, salah satu tambang terbuka terbesar di dunia, di mana ekskavator raksasa kerja non-stop. Setiap tahun, dunia nambang sekitar 53.000 ton uranium. Kedengarannya banyak banget ya, tapi sebenarnya uranium itu elemen langka. Di kerak bumi, jumlahnya cuma 2,8 per sejuta. 1000 kali lebih sedikit dari seng dan 40 kali lebih sedikit dari timbal. Penambangan uranium dimulai jauh di bawah tanah atau di permukaan tambang raksasa. Tambang bawah tanah bisa mencapai kedalaman 1,5 kilometer. Di sini gelap gulita banget, cuma diterangi sinar lampu di helm para penambang. Udaranya berat, lembab, penuh bau bahan peledak dan debu. Suhunya bisa sampai 40 derajat. Batuan sedalam ini kepanasan dari inti bumi. Para penambang ngebor lubang di urat uranium, pasang bahan peledak, terus mundur ke jarak aman. Ledakannya menggelegar kayak guntur bawah tanah, dan tontonan batuan runtuh ke bawah. Loader raksasa dengan roda setinggi orang mengumpulkan pecahan batuan dan membawanya ke lift tambang. Biji uranium itu bukan uranium murni loh. Ini cuma batuan yang kandungan oksida uraniumnya dari 0,1 sampai 20% doang. Sisanya cuma batuan kosong. Tapi, bahkan jumlah kecil ini bikin setiap batu jadi radioaktif.
Dosimeter yang dipasang di pinggang para penambang terus berbunyi, mengukur tingkat radiasi. Setiap pekerja dapat dosis radiasi terbatas per tahun. Kalau udah lewat batas, pulang aja deh sampai musim berikutnya. Di permukaan, biji dimuat ke truk dam dan dibawa ke pabrik pengolahan. Di sini dimulai tahap pertama mengubah batu jadi bahan bakar. Biji dihancurkan di pabrik penggilingan raksasa, di mana bola-bola baja sebesar semangka menggiling batu jadi debu halus. Debu ini dicampur sama asam sulfat, mulailah pelindihan kimia. Asam melarutkan oksida uranium, ninggalin batuan kosong gak tersentuh. Hasilnya cairan kuning hijau, mirip sup racun. Cairan ini disaring, dibersihkan, diuapkan, dan jadilah bubuk kuning terang yang disebut yellow cake. Ini konsentrat uranium yang mengandung sampai 80% oksida uranium. Yellow cake ini dikemas dalam drum baja dengan berat 200 kg per drum, terus dikirim ke pabrik konversi. Tapi, uranium ini belum siap buat reaktor loh. Masalahnya gini, uranium alami itu terdiri dari dua isotop, uranium-238, 99,3%, dan uranium-235, cuma 0,7% doang. Hanya uranium-235 aja yang bisa mempertahankan reaksi berantai. Makanya, uranium perlu diperkaya. Naikin kadar uranium-235 sampai 3-5% buat reaktor, atau sampai 90% buat senjata. Di pabrik konversi, yellow cake diubah jadi gas, uranium heksafluorida. Gas ini beracun, korosif, dan radioaktif sekaligus. Pada suhu ruangan bentuknya padat, kayak es. Tapi kalau dipanasin sampai 56 derajat, langsung berubah jadi gas, tanpa fase cair sama sekali. Uranium heksafluorida dipompa ke dalam silinder baja, terus dibawa ke pabrik pengayaan. Nah, di sini dimulai tahap yang paling rumit secara teknologi, pemisahan isotop. Uranium-235 dan uranium-238 itu secara kimia identik banget. Tapi beda masanya cuma 3 neutron aja. Gimana caranya misahin sesuatu yang hampir sama persis? Pakai metode sentrifugal gas. Bayangin ruangan gede seukuran lapangan sepak bola, diisi ribuan pipa logam vertikal setinggi 2 meter. Itu namanya sentrifuga. Tiap sentrifuga berputar dengan kecepatan sampai 100.000 putaran per menit. Lebih cepat dari peluru terbang loh. Uranium heksafluorida dimasukkan ke dalam sentrifuga. Dan karena gaya sentrifugal yang super kuat, uranium-235 yang lebih berat terdorong ke dinding. Sementara uranium-238 yang lebih ringan terkonsentrasi di tengah. Bedanya mikroskopis banget, cuma 1% per sekali proses. Makanya, gas ini harus dilewatkan ribuan sentrifuga yang terhubung dalam kaskade. Setiap sentrifuga berikutnya dapat uranium yang sedikit lebih diperkaya dibanding yang sebelumnya. Prosesnya berlangsung berbulan-bulan. Pada akhirnya dihasilkan uranium heksafluorida yang diperkaya dengan kandungan uranium-235 sekitar 3-5%. Ini cukup untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Kalau pengayaannya dilanjutkan sampai 90% akan jadi uranium tingkat senjata. Makanya, pabrik pengayaan dijaga lebih ketat dari benteng. Uranium heksafluorida yang sudah diperkaya dibawa lagi ke pabrik, di mana gas ini diubah jadi uranium oksida padat, bubuk keramik berwarna abu-abu gelap. Bubuk ini dicetak jadi tablet silinder kecil seukuran ujung jari. Setiap tablet beratnya sekitar 7 gram, tapi mengandung energi setara 400 kg batu bara atau 3 barel minyak. Tablet-tablet ini dipanaskan dalam tungku pada suhu 1700 derajat Celcius. Mereka jadi keras seperti berlian dan punya kilau metalik yang khas. Sekarang, tablet-tablet ini harus diubah jadi batang bahan bakar. Mereka ditumpuk ke dalam tabung panjang tipis yang terbuat dari campuran zirkonium, material yang nggak menyerap neutron dan tahan terhadap suhu ekstrim serta tekanan di dalam reaktor. Setiap tabung panjangnya sekitar 4 meter dan berisi beberapa ratus tablet. Tabung-tabung ini disegel rapat dan dikumpulkan jadi bundel, rakitan bahan bakar. Satu rakitan berisi dari 100 sampai 300 batang, yang diikat jadi satu struktur dengan celah untuk sirkulasi air. Berat satu rakitan bahan bakar mencapai 700 kg. Rakitan bahan bakar yang sudah jadi dikirim ke pembangkit listrik tenaga nuklir. Di sini mereka dimuat ke zona aktif reaktor.
Wadah baja masif bertekanan tinggi yang dikelilingi dinding beton dan baja setebal 1 meter. Ketika batang-batang diturunkan ke reaktor dan reaksi berantai dimulai, suhu di dalamnya mencapai 300 derajat Celcius. Neutron melesat menembus zona aktif, menabrak atom uranium-235, membelahnya. Dan setiap pembelahan melepaskan energi yang luar biasa besar. Energi ini memanaskan air sampai jadi uap. Uap memutar turbin. Turbin menggerakkan generator, dan generator menghasilkan listrik yang menerangi jutaan rumah. Satu batang bahan bakar uran bisa bekerja di reaktor selama 3-6 tahun. Selama waktu itu, dia menghasilkan energi sebanyak satu rangkaian kereta penuh batu bara atau satu kapal tanker minyak. Tapi lama-lama uranium-235 habis terbakar. Produk hasil pembelahan menumpuk. Isotop radioaktif yang meracuni reaksi. Batang ini dikeluarkan dari reaktor dan ditempatkan di kolam pendingin. Tangki raksasa berisi air sedalam 12 meter. Air mendinginkan batang-batang ini dan menyerap radiasi. Mereka akan tergeletak di sini bertahun-tahun, mendingin dan kehilangan aktivitasnya sebelum dikirim untuk didaur ulang atau dikubur. Perjalanan panjang uranium dari tambang gelap di dalam bumi sampai reaktor yang bersinar, ini cerita tentang gimana manusia belajar ngambil energi dari inti materi itu sendiri. Dari ledakan di tambang sampai putaran centrifuge, dari tablet keramik sampai fuel assembly, setiap tahap butuh presisi, teknologi, dan kontrol banget. Uranium bukan cuma logam biasa. Ini jembatan antara masa lalu, waktu kita masih bakar kayu, dan masa depan, waktu kita mungkin bisa nguasain fusi termonuklir. Sekarang, energi nuklir nyediain sekitar 10% listrik dunia. Artinya, setiap 10 lampu di dunia, 1 nyala karena uranium. Tapi ini juga logam yang bisa ngehancurin peradaban dalam hitungan menit. Dan selama manusia bisa jaga keseimbangan ini, antara kreasi dan kehancuran, antara terang dan gelap, kita masih bisa bertahan. Uranium kasih kita kekuatan luar biasa. Dan sekarang, tugas kita jangan sampai disalahgunain. Setiap tahun, orang di seluruh dunia makan lebih dari 50 miliar potong ayam goreng, jutaan burger, dan 1 miliar pizza. Tapi jarang yang mikir, apa sih yang ada di balik kulit keemasan sempurna dan aroma yang udah kita anggap biasa aja? Gimana kalau gue bilang, di dalam pabrik-pabrik rasa ini, ada teknologi yang lebih presisi dari alat bedah, dan resepnya dijaga lebih ketat dari rahasia militer. Di video ini, kalian bakal lihat gimana makanan favorit seluruh planet dibuat. Dari campuran rahasia 11 bumbu KFC, sampai lini produksi miliaran pizza Domino's. Jangan skip sampai akhir ya. Kalian bakal tahu hal yang nggak pernah diceritain bahkan di iklan sekalipun. Kalian suka ayam goreng KFC dah sih? Kayak gue. Ceritanya nih, gak dimulai dari penggorengan, tapi dari peternakan gede banget di Amerika, di mana ayam-ayam dibesarkan dengan standar keamanan yang super ketat. Begitu sampai di pabrik, setiap ayam langsung masuk ke sistem otomatis yang canggih banget. AI-nya kayak penjaga yang waspada gitu, ngecek gambar dari kamera resolusi tinggi, nyingkirin ayam yang cacat dikit aja. Ini bukan cuma conveyor belt biasa loh, tapi kayak aliran bahan baku yang ngalir lewat sistem kontrol yang rumit banget. Cuma yang terbaik doang yang lolos seleksi digital ini, yang bisa lanjut ke tahap berikutnya. Ini level pertama jaminan supaya setiap gigitan ayamnya sempurna. Terus ada tahap pengolahan yang kayak balet high-tech banget. Ayamnya dicelupin ke air yang suhunya pas banget di 60 derajat buat ngelembutin bulunya. Habis itu, mesin otomatis dengan ribuan jari karet yang muter super cepat langsung cabut semua bulunya dalam hitungan detik. Mesin ini bisa ngolah sampai 10.000 ayam per jam loh.
Habis itu, ada pemotong robot yang dikontrol pakai laser. Motongnya presisi banget kayak operasi. Ngebagi ayamnya jadi 9 bagian standar. Nggak lebih, nggak kurang. Setiap potongannya ditimbang, di-scan, terus dapat jejak digital sendiri di sistem manajemen produksinya. Nah, yang paling seru tuh sekarang nih. Ayamnya dimarinasi di larutan bumbu khusus yang bikin dagingnya jadi super juicy banget. Terus, ada momen sakralnya, pelapisan tepung. Campuran legendaris dari 11 bumbu dan rempah rahasia yang resepnya dikembangkan sama Kolonel Sanders di tahun 1940, sampai sekarang masih jadi salah satu rahasia dagang paling dijaga ketat di dunia loh. Katanya sih, resep aslinya disimpan di brankas di kantor pusat KFC. Campuran bumbunya dikirim ke pabrik dalam 2 paket terpisah. Dan isinya baru dicampur tepat sebelum pelapisan tepung. Ayam yang udah dilapis tepung, digoreng di deep fryer khusus bertekanan dengan suhu 185 derajat. Tekanan inilah yang bikin ayamnya tetap juicy di dalam, sambil menciptakan lapisan kriuk yang sempurna di luar. Kalau kamu lebih suka daging sapi, selamat datang di dunia Big Mac. McDonald's cuma pakai daging sapi 100% dari supplier terpercaya loh. Setelah dicek ketat banget, dagingnya digiling dan dibentuk jadi patty dengan berat pas 45,4 gram. Presisi kayak gini bukan gaya-gayaan, tapi biar tiap patty matangnya sempurna. Nah, buat jaga kesegaran tanpa pengawet, patty-nya dibekukan kilat di suhu minus 18 derajat. Ini bikin kristal es terbentuk instan tanpa rusak struktur dagingnya. Roti Big Mac dipanggang di jalur otomatis, di mana adonannya diuleni, dibentuk, dan ditaburi wijen sesuai jumlah yang udah ditentuin standarnya. Sayuran, selada iceberg yang renyah, bawang bombay, acar mentimun, semuanya dicuci berlapis-lapis dan dipotong-potong. Tapi, rahasia utama Big Mac tentu aja ada di sausnya. Resep pastinya, ini rahasia lain yang dijaga ketat banget, kayak rahasia negara. Di restoran, patty beku digoreng pakai grill 2 sisi di suhu 218 derajat cuma dalam 42 detik doang. Waktu segitu pas banget buat bikin bagian luarnya garing menggugah selera, sementara dalamnya tetap juicy. Terus, karyawan, kayak tentara di lini produksi, rakit burgernya dalam hitungan detik dengan urutan yang ketat. Makanya nih, ikon legendaris ini udah lebih dari 50 tahun tetap nggak berubah. Kalian tahu nggak sih, sejarah Domino's Pizza dimulai dari utang $500. Di tahun 1960, 2 bersaudara beli kedai pizza kecil di kota Ypsilanti, Amerika. Janji utama mereka yang jadi penggerak seluruh industri ini adalah pengiriman pizza dalam waktu 30 menit. Aturan ini bikin revolusi banget. Sekarang, semuanya dimulai dari adonan. Di pabrik-pabrik gede, mereka campur tepung, air, ragi, dan minyak pakai mixer industri.
Adonannya dikasih mengembang di ruang dengan kelembapan dan suhu terkontrol. Terus dibagi jadi porsi-porsi, dibentuk jadi bulatan dasar pakai mesin pres, lalu dibekukan cepat. Ini nih yang bikin adonan yang sama bisa dikirim ke ribuan kedai pizza di seluruh dunia. Saus tomat dibuat dari varietas tomat yang khusus ditanam, yang diproses jadi puree dalam beberapa jam setelah dipanen. Keju mozzarella diparut pakai mesin industri, dan pepperoni dipotong dengan presisi laser. Di atas adonan dasar, saus dioleskan, ditaburi keju, dan ditaruh pepperoni dengan jumlah yang pas sesuai standar. Terus pizzanya masuk ke oven conveyor dengan suhu sekitar 260 derajat. Domino's Pizza itu jaringan pizza terbesar di dunia loh, yang bikin sekitar 1 miliar pizza setiap tahun. Pusat produksi adonan otomatis terbaru mereka di Indiana bisa bikin bahan untuk puluhan ribu pizza setiap hari. Tapi gimana sih semua makanan yang diproduksi di pabrik raksasa ini bisa sampai ke meja kita dengan tetap segar dan enak rasanya? Di balik semua itu ada sistem yang nggak kelihatan mata, tapi luar biasa rumit, cold chain logistics. Ini kayak sistem saraf dari kerajaan global makanan cepat saji. Patty burger beku buat Big Mac dan ayam buat KFC itu dibawa pakai truk pendingin khusus, di mana suhu dijaga di minus 18 derajat dengan presisi setengah derajat doang. Sensor real time ngirim data suhu ke server pusat. Kalau ada penyimpangan dikit aja, langsung sistem kasih alarm. Roti, sayuran, sama saus dibawa di kompartemen berbeda dengan suhu optimal masing-masing. Ini ilmu banget loh, buat memastikan produk nggak dicairin terus dibekuin lagi, karena itu bakal rusak tekstur dan rasanya. Kenapa sih Big Mac di Tokyo rasanya persis kayak di New York? Rahasianya ada di ilmu analisis sensorik dan konsistensi yang super detail banget. Setiap perusahaan besar punya yang namanya panel sensorik, tim pencicip terlatih khusus yang punya indera perasa dan penciuman super tajam. Tugas mereka, nyobain produk dan bandingin sama standar emas, sampel referensi yang disimpan di lab. Mereka nilai puluhan parameter, kadar garam saus, kerenyahan selada, lembutnya roti, aroma daging patty. Kalau ada sedikit aja penyimpangan dari standar, satu batch bisa langsung ditolak loh. Ini kayak kode DNA rasa yang perusahaan kopi dan reproduksi ke seluruh dunia. Jadi, dimanapun lo berada, lo bakal dapetin rasa familiar yang sama dari kecil. Jadi apa sih rahasia utama yang dijanjikan di awal tadi? Bukan 11 bumbu rempah, dan bukan resep sausnya. Rahasia sebenarnya yang disembunyikan raksasa-raksasa ini adalah menciptakan ilusi. Ini soal psikologi. Rahasianya adalah mereka nggak cuma jual makanan, mereka jual kepastian. Di dunia yang penuh ketidakpastian, lo selalu tahu persis gimana rasanya Big Mac atau sayap ayam lo. Ini bukan cuma makan siang, ini jangkar stabilitas, rasa nggak berubah bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun. Mereka ngambil proses-proses yang super kompleks, dari genetika hewan sampai logistik global dan kimia rasa. Dan bungkus semuanya dalam kotak kardus sederhana. Dan bikin kita percaya bahwa ini simple, cepat, dan selalu enak sama. Dan disitulah jenius mereka yang sesungguhnya. Sumber baja daur ulang terbesar di dunia tidak lahir di tambang yang dalam, melainkan di kota-kota yang ramai. Mereka menyebutnya gerbang kedua untuk mobil. Ini adalah daur ulang otomotif, industri yang mengubah kuburan mobil menjadi tambang baja paling efisien di zaman modern. Hanya di Amerika Serikat, setiap tahun lebih dari 12 juta mobil menghilang dari jalan untuk memulai perjalanan yang luar biasa.
Ini bukan cerita tentang kematian logam. Ini adalah cerita tentang keabadiannya. Bagaimana baja yang telah habis masa pakainya melewati api dan neraka mekanis untuk terlahir kembali. Dan rahasia luar biasa apa yang disimpan oleh setiap mobil tua yang bahkan tidak disadari oleh mantan pemiliknya. Jawabannya akan mengejutkan Anda. Di balik setiap mobil yang berkarat di pinggir jalan tersembunyi, industri kolosal senilai 60 miliar dolar. Ini adalah dunia di mana jutaan mobil tua tidak mati, tetapi hanya berubah bentuk. Proses ini memberikan pekerjaan kepada ratusan ribu orang dan memberikan pukulan kuat pada biaya metalurgi tradisional. Jika biji besi adalah tambang alami yang dapat habis dan mahal, maka mobil yang sudah tidak terpakai adalah tambang buatan manusia yang hampir tak terbatas. Setiap siklus daur ulang menghemat hingga 74% energi dibandingkan dengan penambangan biji baru yang sangat sulit dari dalam tanah. Ini cukup untuk memasok listrik ke kota kecil selama 1 tahun penuh. Rata-rata, hingga 75% berat setiap mobil, dari baja dan aluminium hingga kaca dan plastik, dapat dipulihkan dan dikembalikan ke layanan. Hasilnya, ratusan juta ton material terlahir kembali setiap tahun, melanjutkan perjalanan mereka dalam bentuk gedung pencakar langit, peralatan rumah tangga, dan bahkan bodi mobil generasi baru yang mengkilap. Ketika sebuah mobil mencapai akhir perjalanan hidupnya, ceritanya tidak berakhir, tetapi baru dimulai. Mobil dibawa ke zona penerimaan pabrik daur ulang, semacam purgatorium untuk mobil. Di sini, teknisi seperti ahli patologi memeriksa setiap pasien dengan cermat. Mereka mencatat nomor identifikasi, tahun pembuatan, jarak tempuh, dan kondisi umum. Setiap mobil difoto, diberi kode pelacakan unik, dan semua data dimuat ke sistem digital yang akan memantau nasibnya di setiap tahap. Perhatian khusus diberikan pada komponen yang masih bisa melayani umat manusia, mesin, transmisi, generator, dan elemen elektronik. Organ ini diekstrak dengan hati-hati untuk mengisi pasar suku cadang mobil bekas senilai miliaran dolar. Mengejutkan, di Amerika Serikat, berkat sistem yang luar biasa teratur, lebih dari 95% mobil yang dihapuskan melalui proses ini. Ini menjadikan mobil sebagai produk konsumen yang paling banyak didaur ulang di dunia, lebih efisien daripada daur ulang kertas atau kaca. Setelah penerimaan, mobil dipindahkan ke zona detoksifikasi. Langkah pertama dan paling penting adalah menetralisir ancaman tersembunyi. Dari bawah kap mesin, segera dikeluarkan aki asam timbal. Tingkat daur ulangnya mencapai angka hampir sempurna, yaitu 98%. Blok litium-ion dari mobil hybrid dan listrik memerlukan prosedur yang lebih ketat dan dikirim ke fasilitas khusus di mana mereka dibongkar hampir secara manual. Baru setelah itu, mobil yang sudah tidak ada listriknya diangkat ke platform untuk pengeringan penuh. Instalasi khusus seperti jarum suntik raksasa menusuk tangki dan pipa, memompa semua cairan, sisa bensin, oli mesin dan transmisi, refrigeran dari sistem pendingin udara. Dalam mobil yang dihapuskan, masih terkandung beberapa puluh liter zat yang mudah terbakar dan beracun. Yang menarik, di sini tidak ada yang terbuang. Sebagian besar cairan yang diekstrak setelah filtrasi digunakan untuk mengisi bahan bakar peralatan di pabrik itu sendiri, menciptakan siklus energi yang hampir tertutup. Begitu semua cairan dikeringkan, mobil berubah menjadi kerangka baja tanpa nyawa, dan pembongkaran anatomisnya dimulai. Roda dilepas terlebih dahulu. Ban lama yang akan terurai selama berabad-abad di tempat pembuangan sampah dikirim untuk dihancurkan menjadi remah karet untuk aspal dan permukaan taman bermain anak yang aman. Velg baja dan aluminium segera pergi untuk peleburan ulang. Selanjutnya giliran kaca. Robot khusus dengan pemotong berlian memotong kaca depan dan samping. Kemudian pintu dilepas, rangka baja dipotong. Sementara isian yang rumit, motor listrik, speaker, dan kilometer kabel dibongkar secara terpisah untuk mengekstrak tembaga berharga. Berikutnya adalah interior, kursi, panel instrumen, karpet.
Akhirnya, tiba klimaksnya, ekstraksi jantung dan jiwa mobil. Mesin dan transmisi, unit terberat dan paling berharga, dikeluarkan dengan hati-hati menggunakan derek. Beberapa di antaranya, jutawan sejati, akan dipulihkan dan dijual. Yang lain akan dibongkar hingga baut terakhir untuk mengekstrak logam mulia dari catalytic converter, platinum, palladium, dan rhodium. Sebelum mobil memasuki babak terakhir hidupnya, ia menunggu prosedur yang kasar tetapi diperlukan. Semua yang tidak perlu dirobek darinya. Lengan mekanis besar dengan gunting hidrolik yang mampu memotong balok baja, dengan kekuatan puluhan ton, merobek sisa-sisa pintu, mencabut sistem knalpot dari akarnya, dan meremukan radiator seperti gelas kertas. Bumper plastik, sisa pelapis, dan busa dibuang ke samping. Tahap ini bertindak sebagai filter kasar, menghilangkan semua yang dapat mencemari baja murni. Setelah beberapa menit pembersihan yang brutal namun efektif, yang tersisa dari mobil hanyalah esensi murninya, cangkang baja yang rapi. Sekarang, ia dikirim ke mesin pres hidrolik. Di bawah kekuatan yang menghancurkan dari 150 hingga 200 ton, ini seperti jika paus biru menginjak mobil. Struktur dikompresi menjadi blok logam kompak yang volumenya hanya 1/10 dari yang asli. Begitu rangka ditekan, bal baja padat yang menyerupai kubus gula raksasa diumpankan ke mulut monster sejati, pencacah berperforma tinggi. Ini adalah jantung mekanis dari seluruh lini. Di dalam ruangnya, rol baja besar dengan gigi dari baja yang dikeraskan berputar ke arah yang berlawanan. Dengan auman yang memepakkan telinga yang mengguncang tanah, mereka menangkap blok yang ditekan dan merobeknya berkeping-keping. Dalam hitungan detik, mobil yang dulunya menempati seluruh tempat parkir berubah menjadi aliran fragmen besi tua yang seragam seukuran kepalan tangan. Pencacah industri modern dapat memproses hingga 150 ton baja per jam. Ini ratusan mobil setiap hari. Setelah penghancuran, campuran logam dan non-logam ini bergerak di sepanjang jalur penyortiran. Magnet kuat yang tergantung di atas konveyor menangkap semua baja dari aliran, sementara arus eddy yang menciptakan medan gaya tak terlihat membuang aluminium dan tembaga yang lebih ringan ke samping. Apa yang dulunya adalah rangka mobil, sekarang dalam bentuk briket baja murni, dimasukkan ke dalam tungku busur listrik. Di sini mereka menunggu kelahiran kembali dalam api. Elektroda grafit raksasa turun ke dalam massa logam dan melepaskan arus puluhan ribu ampere, menciptakan busur yang menyilaukan seperti petir buatan. Dalam hitungan menit, suhu di dalam naik di atas 1600 derajat Celcius, mengubah besi tua padat menjadi aliran baja cair yang bergelora. Ke dalam lautan api ini ditambahkan kapur dan flux yang, seperti spons kimia, menyerap semua kotoran yang tersisa, membentuk lapisan terak di permukaan. Dari masa kacau suku cadang mobil tua, lahirlah lautan baja cair murni yang berkilauan. Aliran api ini segera diarahkan ke jalur pengecoran kontinu, di mana ia mengalir ke dalam cetakan yang didinginkan air, mengeras, dan membentuk bilet panjang yang menyala. Pada saat mereka meninggalkan tungku, bilet baja yang menyala merah bergegas ke pabrik penggulungan panas. Di sini, puluhan rol besar berputar dengan kecepatan tinggi, terus menekan dan meregangkannya, memberikan bentuk baru, baik itu lembaran untuk mobil masa depan atau tulangan untuk gedung pencakar langit. Baja yang baru digulung perlu didinginkan, tetapi harus dilakukan dengan cara yang terkontrol. Nosel semprot menyelimuti permukaannya dengan kabut putih, dengan cepat menurunkan suhu. Begitu baja mendingin, setiap gulungan menjalani pemeriksaan yang sangat ketat. Sensor ultrasonik memindainya untuk mencari retakan internal tersembunyi yang tidak terlihat oleh mata. Dari kilau api hingga kekuatan stabil, begitulah baja terlahir kembali.
Setiap mobil yang dihapuskan memberi makan industri senilai miliaran dolar, membuktikan bahwa daur ulang bukan hanya solusi lingkungan, tetapi juga pilar tersembunyi dari ekonomi modern. Dan rahasia yang kita bicarakan di awal itu sederhana. Di setiap mobil baru, di setiap gedung pencakar langit, di setiap jembatan, hidup bagian dari mobil yang pernah berjalan di jalan kita. Logam tidak mati, ia hanya menunggu waktunya untuk kembali.